Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah diperintahkan oleh Dr. Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Ora Theodis tentang ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Hukum tata negara dikemukakan oleh Van Vollenhoven sewaktu ia berusaha untuk menerangkan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Menurutnya, hukum tata negara itu mengatur dan mendistribusikan kewenangan kekuatan negara, sementara hukum administrasi negara membatasi perangkat penyelenggara dalam penyelenggara kekuasaan negara tersebut. Ada juga, menurut Sudargo Gautama tahun 1973 mengatakan bahwa dalam hukum administrasi terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum dapat dilihat dari penyelenggara hukum administrasinya. Negara model Immanuel Kant dirumuskan semata-mata untuk mempertahankan dan melindungi tertib sosial ekonomi. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan tujuan nasional Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini merupakan suatu bukti bahwa Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang modern. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo tahun 1991 menunjukkan ada 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang masing-masingnya adalah: yang pertama, pertambahan penduduk; yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; yang ketiga, peranan sumber daya alam; yang keempat, rentetan kejadian dan revolusi. Terdapat 5 metode. Yang pertama, ramalan Jitu atau Genius Forecasting. Metode ini merupakan mengandalkan pada faktor keberuntungan dan ilham ditambah dengan pengalaman sang peramal. Metode ini lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya. Yang kedua, prakiraan kecenderungan adalah metode ini berdasarkan diri pada suatu asumsi bahwa sejarah masa kini akan tetap berlangsung pada masa yang akan datang. Yang ketiga, metode konsensus. Metode ini mengandalkan pada sintesa berbagai pandangan dari para ahli masa depan. Adapun yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang biasanya secara tepat menentukan tentang bagaimana kira-kira alhasil suatu peristiwa yang serba kurang pasti. Yang keempat, metode simulasi. Metode ini mempunyai beberapa variasi. Variasi yang biasa dipergunakan adalah analogi matematika dan analogi permainan. Yang kelima, metode matriks dampak silang. Metode ini merupakan suatu pendekatan eksperimental yang mencoba menentukan kemungkinan dari masing-masing unsur yang ada dalam seperangkat ramalan dalam hubungannya dengan interaksi potensial dari masing-masing unsur yang ada dalam ramalan pada masa yang akan datang mendatang.